Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati para wali murid yang senantiasa mendampingi Ananda selama belajar online atau belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita berdoa sama-sama dan kembali melakukan tatap muka, karena memang belajar dengan tatap muka itu belajar yang paling efektif dalam menciptakan kompetensi yang sesuai kurikulum 2013, yaitu KI 1 tentang spiritual, KI 2 tentang sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Ya, itu keempat kompetensi itu bisa ditempuh, dicapai kalau ada tatap muka seperti itu ya. Kemudian yang Bapak banggakan, Ananda kelas 41, semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan ya. Doakan Bapak juga, mudah-mudahan juga lancar puasanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini silakan dibuka tentang kegiatan ekonomi ya yang ada di lingkungan sekitar. Ya, silakan dibuka halaman 15. Sebenarnya di lingkungan, misalkan di lingkungan kalian itu bisa dibaca sayangnya, kegiatan ekonominya apa saja bisa dicatat. Misalkan di daerah PLN itu ya ada yang jual nasi matang ya, warteg di sini terbuka ya, ada yang menyewakan ya, penginapan, kontrakan ya. Oke, ada kegiatan produksi juga di sini. Ada kegiatan penyewaan mobil, penyewaan parkiran dan sebagainya. Banyak sekali ya di sini. Nah, untuk yang ada di buku ini menarik. Ini ada sebuah kawasan wisata sebenarnya ya, Pelabuhan Ratu yang ada di Sukabumi ya, Bogor. Ini memang menarik, pantainya indah ya. Walaupun berbau mistis ya, katanya di sana merupakan gerbang Nyi Roro Kidul ya, ratu yang dipercaya sebagai singgasana gaib sang ratu. Pantai Pelabuhan Ratu dipercaya sebagai pintu masuk kerajaan gaib. Bahkan di sebuah hotel, di sebuah kamar hotel itu ada kamar 308, itu dianggap keberadaannya itu ya, ada keberadaan Nyi Roro Kidul di sana. Sangat mistis ya, sangat mistis. Gak boleh katanya kita memakai pakaian yang warna hijau kalau ke sana. Kita mengikuti adat saja ya, kalau misalkan gak boleh di sana misalnya gak boleh ke pantai karena sedang tidak bersahabat. Nah, ikutin saja ya. Tetap ikutin. Jadi ada, walaupun sedangkan yang ada mistis-mistisnya juga kita jangan terlalu percaya banget ya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita. Tapi tetap adat istiadat suatu tempat harus kita junjung. Harus kita junjung ya sebagai tamu di sana. Kita kan punya di sana kan ada orang yang paham ya. Tapi bukan berarti kita tidak percaya kepada Allah. Kita percaya, tetap kita berdoa ke sana ya. Kalau kita memang pergi ke sana. Nah, ini menarik, Pantai Pelabuhan Ratu ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari dalam dan luar negeri. Berarti ini aktivitas ekonominya, kegiatan ekonominya adalah kegiatan wisata. Di sana pasti banyak hotel-hotel ya, wisata kuliner, penyewaan ya,
mungkin penyewaan papan selancar ya, mungkin ya di sana. Apa memakai di sana ini seram ya. Nah, Ustaz juga belum pernah ke sana ya. Pernah kayaknya mau ke sana, mungkin gak jadi ya gitu ya. Ini penampakannya bisa dilihat di internet, sungguh indah ya. Kemudian kita kembali, sumber daya alam yang sangat mendukung kegiatan perekonomian ya tentunya kalau di pesisir pantai adalah menangkap ikan, menjual ikan di tempat pelelangan ikan, serta bertambak udang dan ikan. Kemudian selain itu juga keindahan laut dan pesisirnya juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek wisata. Itulah kegiatan ekonomi ya, yang ada di Pelabuhan Ratu. Oke, baik. Jadi kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan pendapatan, bisa seperti itu ya. Lebih tepatnya adalah ini lebih tepatnya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Seperti tadi ya. Orang nelayan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain untuk dimakan juga bisa dijual kelebihannya. Penyewaan tempat, hotel, wisata dan sebagainya juga sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, untuk meningkatkan taraf hidupnya, kebutuhan hidupnya. Gitu ya, sayangnya mudah-mudahan bermanfaat belajar hari ini tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Silahkan dilihat di daerah-daerah di lingkungan kamu tinggal, itu bisa dibaca ya, bisa kamu catat kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan uang, pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kelemahan manusia atau penduduk Indonesia adalah mereka biasanya sewaktu memenuhi kebutuhan, sewaktu dia mendapatkan uang atau pendapatan biasa dihabiskan ya. Sama seperti itu sebetulnya adalah cara-cara primitif ya. Zaman dahulu orang-orang primitif itu setelah dapat dihabiskan, tidak pernah untuk dia dijual atau disimpan. Nah, karena sekarang ekonominya sudah tidak kondusif ya, seperti sekarang ya, gara-gara pandemi ini semua berubah ya. Sekarang angkot digantikan dengan Grab, kemudian orang sekarang banyak pesan juga lewat online dan sebagainya. Ini banyak memukul perekonomian yang reguler, yang biasa. Jadi memang penting sekali kita harus pintar membaca kegiatan ekonomi di masa depan dan punya persiapan ya sayangnya. Makanya rajin-rajin menabung dari sekarang. Belajar menabung. Jadi menabung adalah salah satu kegiatan, bagian kegiatan persiapan prepare menghadapi kegiatan ekonomi yang berubah. Menabung itu kalau menurut pemahaman Ustaz ya. Jadi Anda belajar kegiatan ekonomi ini jangan hanya berpikir mendapatkan pendapatan, tetapi juga berpikir untuk menyimpan uang sehingga nanti apabila kegiatan ekonomi bisa berubah, kamu tetap bisa survive, kamu tetap bisa eksis gitu ya, stabil ya, nggak parah-parah banget ya. Inilah salah satu pemikiran orang-orang modern ya. Kalau orang-orang primitif itu setelah dapat habisin, setelah dapat party, pesta dan sebagainya. Ini nggak bisa. Nah, sedangkan orang-orang modern biasanya orang-orang yang bukan hidupnya di goa itu adalah menyimpan, menabung. Jadi salah satu yang paling kalian harus kamu asah dari kecil adalah menabung. Biasakan menabung ya. Misalkan dikasih uang jajan hari 10.000 ya, langsung ditabung 2.000 atau 3.000 ya. Baru kita konsumsi
kita gunakan siang sisanya. Demikian Ananda pembelajaran hari ini tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.